sebenarnya untuk mengubah itu tinggal pada kemauan. Saya sering sarankan, selama tarawih mentang leganyau, tetap pelaksanaannya mekarat-karat. Jadi apalagi kebijakan pemerintah Forkopimda tadi, tidak boleh buka tempat usaha kecuali setelah tarawih. Dan ternyata tarawih yang dimaksud itu tarawih yang 8 rakaat. Maka kedai kopi yang tutup begitu selesai 8 rakaat kedahah. Ipetu umi, ibicah kopi, itu bin atsab, itu mong la masjid yang 20 goyang. Atau masjid kita mong ya walaupun kayak mulai dia buat lah kan. Ya ke masalah dia. Maka selama begini praktiknya tetap 20 lalu. Maka solusinya yang pun lagi konsep dulu kah? Tunda azan Isya ke jam 9. Idanya menyekali buka puasa di rumah, sembahyang maghrib di masjid, wa rumah pajuhbu, tatbit pokok 8 mentang jid duk berkedai kopi mesti jam tu. Sejam tak duk kedai kopi, menyata baca Quran ke habis ngongon iklan, menyata temupat ngongon dekuymu ke habis berah. Habis bahan. Begitu jam 9 berkumandang azan Isya, tajak masjid ke santai. Hanam kerak-kerak tadi. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, salat Isya saja jam 8 lagi biasa. Bubar. Kapan tarawih? Untuk poh 2. Poh 2 atau poh le lah tak berah. Baik poh 2 dah. Poh le. Pertanyaannya, maunya poh le terpegat tarawih. Nak orang jak masjid? Yakinlah, pastilah. Paling kurang tunggu imam ambil. Yang tanda kerja. Imam ambil pasti kerja. Yang lain nak kemungkinan ikut secara Zoom, kan Zoom dulu aja. Tapi kalau kita sebut tidak ada yang datang, Masjid Al-Ma'mur Lamprit itu di 10 hari yang akhir mengadakan Qiyamul Lail jam 3 ke atas. Coba sekali-kali kirim utusan ke sana 10 hari yang terakhir Ramadan untuk melihat realitasnya. Pertanyaannya, apakah masjid itu sunyi, sepi, kosong, melompong, ataukah penuh sesak? Penuh sesak, hanlat tepat. Apa maknanya? Ada banyak warga di negeri ini yang ingin beribadah pada jam-jam tersebut, tetapi tidak ada yang memfasilitasi. Maka di 17 Februari yang lalu, 18 Februari orang Ahad, 17 Februari ilan malam ni mentang jepat disingkir. Tapi karena merasa penting untuk berdiskusi dengan BKM Masjid Al-Ma'mur Lamprit, len trimbang jadual ceramah subuh orang Ahadnya, lengkarat dari singkil truk rumah Kota Madia Cakeung pos ngoh subuh. Hanya untuk bisa bertemu dengan pengurus masjid. Maka begitu selesai pengajian subuh, masuk ruang imam, ada acara ramah tamah. Lem fikir apa acara ramah tamah? Rupanya pajuhbu. Maka pajuhbunya ramah-ramah ini orang habis tamah. Bukan ada ramah tamah. Saya tanyakan ke panitia masjid tentang realitas. Di masjid kita ini kan 10 hari yang akhir Ramadan ada Qiyamul Lail. Ada Pak Ustaz? Penuh atau kosong? Penuh Pak Ustaz. Kalau memang penuh, kenapa tidak tahun ini Ramadan yang lainnya masuk di Nawal? Kita mulai Qiyamul Lail itu sejak malam pertama Ramadan. Dibagi 2 shift salat tarawih. Silahkan yang normal salat Isya jam 8 lanjut tarawih, atau yang kedua salat Isya saja dulu, pulang ke rumah nanti jam 3 salat tarawih. Lalu coba evaluasi, lebih ramai yang poh 8 atau lebih ramai yang poh lain. Tapi syaratnya harus konsisten. Baik ban 2 malam 2 malam 5 malam terpegat hana ramai orang ja, alah ka ketetuk entah. Orang mekatnya hana ban lagi tapah gede ramai juga. Orang melihat konsistensi. Setelah berturut-turut 10 malam dah, orang akan menilai, oh rupanya napoh le tu. Yakinlah, ibu-ibu yang setelah buka puasa sibuk gerah pinggan perlu istirahat karena memang dari sebut tu bersiap makanan hana demi tarawih, kepakatlah kau orang bet aja awal tan. Untuk tajak tarawih yang poh le mentah. Hidup. Jadi tawarkan alternatif. Tahun pertama demikian. Tahun kedua ketika sudah hidup tarawih jam 8 dan tarawih jam 3, baru kita ubah namanya. Kita buat publikasi. Masjid Jami' Lancang Garam Ramadan tahun ini mengadakan solat tarawih 2 shift. Shift yang pertama jam 8 untuk orang berawak, dan yang kedua pohleh untuk orang rajin. Yang 8 yang kerja jalik. Bukan orang berawak dia 8 berbaju. Maka seharusnya kedai dah pegang. Jadi persoalan kita, ini kan lagi kan apakah benar? Gurai-gurai dan nyonya sudah bersikap apatis, tidak berani untuk melawan arus. Maka ajilah mencok melawan arus, sehingga saya di lingkungan Wahabi tidak diterima karena mejakrung.
di lingkungan aswaja tidak diterima karena beda pendapat. Maka lembaga mazhab baru namanya aswabi. Setengah aswaja, setengah wahabi. Maka dia mau dia. Atau berdua itulah. Kenapa? Perlu ada pemikiran. Jadi bukan dimulai dengan terobosan, tetapi dimulai dengan gagasan. Tatawat lekan gagasan, taduk terpegat komunitas. Hai kiban le tegeni bak masjid kita nyo tak mulai pegat tarawih yang poh lewat tu. Ada orang-orang yang terhubung, betul niku. Cuma kamu berakah tu je fikir hana hanjit lah agama dalam syariat. Jadi ketika sudah ada diskusi, hidup 3 orang, 4 orang, 5 orang membentuk komunitas tengah malam. Nanti lama-lama akan membesar dengan sendirinya. Jadi baik langsung dakwah. Karena perubahan yang mendadak, manuver yang mendadak cenderung menimbulkan kecelakaan. Maka dia orang jak berjalan tengah kejak tepat tiba-tiba gewit, nya menyekan celaka bukan ipok lekok. Celaka bukan baik putih kan. Kan selamat je kejak tapi orang lain dalam pergi dia jauh. Maka orang yang manuver mendadak cenderung menimbulkan kecelakaan. Maki bancit putih ni 10 meter kena wet pulang samping. Maka ada putih ni sosialisasi sebelum kita eksekusi nak tarawih boleh kata oleh nyo kamu di Masjid Lancang Garam insya-Allah akan pegat tarawih untuk 40 orang yang terakhir geser ke depo boleh. Takkan responnya antara pro dan kontra. Yang pro hana payah tapi kele, yang kontra berada yang pekan hana setuju wala. Kamu kau hana setuju aku, cahana galak tu. Hana galak selesai. Iran pakai hana setuju, menon aku nyan kan bidah. Ini ubah benarnya baru ada diskusi. Ya rata bidah juga. Rasulullah pepadung sembahyang malam Ramadan. Sayyidina Umar pepadung sembahyang malam Ramadan. Baru kita berikan fakta. Yo, hana ulun tupu berakan wah. Maka ada tugas pencerdasan. Tapi sayangnya gagasan seperti ini tidak diamalkan oleh guru-guru. Maka lembaga dayah-dayah di Aceh di luar Ramadan azan Isya tetap boleh kurang. Tapi bulan Ramadan tiba-tiba ke pukul 8. Ini kan salah jawapan. Lu orang dayah. Semua dayah di Aceh azan Isya jam 9. Kenapa tidak dilanjutkan bulan Ramadan azan Isya tetap jam 9? Bahkan tiba-tiba ke pukul 8. Maka ada cara tersebut. Jadi pelan-pelan munculkan gagasan dulu, duduk diskusi dengan orang-orang yang sepakat, mulai pegat komunitas, yang jam 8 tetap lanjut, nanti yang jam 3 bentuk komunitas baru. Yang insya-Allah menyopoh le tarawih melepas lama. Maka baru benar salat tarawih disebut tarawih 4 rakaat istirahat. Gimana istirahat? Pesan kopi le seperempat. Biar penuh makaji babin yang masjid benar ada kopi cabang. Ada kopi. Ya, menalih perakaat, pesan kopi le seperempat. Bila lihat seperempat dah. Gelas je baik tukar-tukar. Okey habis kopi tanya dia ke ban kerja terlanjut. Lanjut nunggu. 4 rakaat lagi. Menalih perakaat dah mula muka kopi. Tinggal baca ciri macam bebang gelas dia. Gelas jangan nak dah apa kan. Tambah ciri yang je kopi, yang je teh. Duk berapa habat le. Hai ban terlanjut, lanjut. Baru bisa kita laksanakan dengan tenang begini apabila tidak ada desakan untuk mengkarak-karak jak dari kopi. Makanya selesaikan hajat yang di luar dulu. Oleh karena itulah dalam kitab fikih yusannu dukhulus salati binasyatin. Sunat masuk ke dalam salat itu dengan semangat. Apa makna semangat? Semua hajat sebelumnya sudah selesai. Tajak masjid, kenderaan kali tak parkir, kali tak kunci, menyata bangun, kali tak pindah memastikan, kali tak pulen apui. Sampai masuk ke dalam salat tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu pemikiran. Menyemah je kopi. Apa perlu perlu nonton sinetron, nonton juga. Ketika semuanya sudah selesai, baru kita kerjakan ibadat itu dengan tenang. Menancara insya-Allah. Demikian, terima kasih.